cara baru memberdayakan diri supaya bisa meraih kesuksesan lebih cepat ini, salah satunya adalah bagaimana kita menemukan sumber motivasi dalam diri kita. Ini menurut Sugeng Widodo. Sugeng Widodo ini adalah seorang motivator mindset Islami. Dan dia juga seorang personal coach. Dan dia juga salah seorang dari anggota Indonesian Community on Neurosemantic atau yang disingkat ICON. Untuk mencapai tujuan dan sasaran itu, maka kita harus memiliki energi yang besar. Energi yang besar ini akan muncul sejalan dengan besarnya motivasi yang ada di dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat mulia, pada video kali ini keluarga Munarwan akan berbagi tentang cara baru memberdayakan diri supaya kita bisa sukses lebih cepat. Cara baru ini keluarga Munarwan bagikan karena pernah membaca sebuah buku karangan Sugeng Widodo. Ini sangat penting bagi kita untuk mencapai kesuksesan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, apa yang telah keluarga Munarwan baca ini, kami bagikan kepada sahabat-sahabat mulia semuanya. Mudah-mudahan nanti cara ini bisa memberikan manfaat kepada sahabat-sahabat mulia semuanya. Sahabat-sahabat mulia, cara memberdayakan diri ini selain bermanfaat untuk diri kita masing-masing, nah bagi sahabat-sahabat mulia yang berprofesi sebagai tenaga pengajar, apakah misalnya sebagai widyaswara, sebagai fasilitator, sebagai guru, sebagai motivator, maka cara ini bisa juga kita manfaatkan untuk memberikan materi yang berkaitan dengan mengenal diri, mengenal orang lain, seperti materi dinamika kelompok, materi outbound, membangun pola pikir, dan sebagainya. Ini kita gunakan pada saat ice breaking bisa juga, atau juga bisa masuk ke dalam materi inti dalam pengenalan diri atau pengenalan orang lain, atau membangun pola pikir, mindset. Oleh karena itulah, maka cara ini kami bagikan kepada sahabat-sahabat mulia. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Cara baru memberdayakan diri supaya bisa meraih kesuksesan lebih cepat ini, salah satunya adalah bagaimana kita menemukan sumber motivasi dalam diri kita. Ini menurut Sugeng Widodo. Sugeng Widodo ini adalah seorang motivator mindset Islami. Dan dia juga seorang personal coach. Dan dia juga salah seorang dari anggota Indonesian Community on Neurosemantic atau yang disingkat ICON. Banyak jabatan-jabatan beliau yang lain dan juga banyak karya-karya beliau terutama dalam mindset Islami. Namun yang kali ini yang akan dibagikan kepada sahabat-sahabat mulia semuanya adalah yang berkaitan dengan bagaimana menemukan sumber motivasi dalam diri kita sehingga kita bisa mencapai kesuksesan. Sahabat-sahabat mulia, di dalam hidup dan kehidupan kita pastilah kita mempunyai tujuan dan sasaran yang untuk dicapai. Nah, untuk mencapai tujuan dan sasaran itu, maka kita harus memiliki energi yang besar. Energi yang besar ini akan muncul sejalan dengan besarnya motivasi yang ada di dalam diri kita. Kita ketahui bahwa motivasi di dalam diri kita ini sudah ada sejak lama. Di dalam diri kita ini sudah ada.
Tinggal bagaimana kita menemukan sumber motivasi ini. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui sumber motivasi internal di dalam diri kita? Maka inilah keluarga Munarwan bagikan salah satu cara atau trik untuk mengetahui sumber motivasi di dalam diri kita. Sahabat-sahabat mulia, langkah yang pertama yang kita lakukan, silakan sahabat-sahabat mulia tulis 5 nama binatang berikut. Tulis dulu nama binatang. 1, kuda. 2, sapi. 3, harimau. 4, domba. 5, babi. Saya ulang. Kuda, sapi, harimau, domba, babi. Nah, silakan sahabat-sahabat mulia tulis dulu. Nah, kalau sudah ditulis, sekarang sahabat-sahabat mulia urutkan nama-nama binatang yang telah ditulis tadi dengan sesuai kesukaan masing-masing. Silakan. Tentu ada latar belakang kita masing-masing membuat urutan itu. Jadi kita buat urutan sesuai dengan kesukaan kita masing-masing. Misalnya saya suka dengan kuda yang pertama, maka saya urutkan 1, saya tulis kuda. Kemudian saya berikutnya lebih menyukai harimau, lalu kemudian saya tulis harimau setelah kuda. Dan seterusnya secara berurutan sampai ke 5 tadi. Nah, silakan ditulis. Sahabat-sahabat mulia, jika sudah diurutkan, mari kita gali apa maksud dari cara ini tadi. Dan kaitannya dengan motivasi yang ada di dalam diri kita. Sahabat-sahabat mulia, jika sudah ditulis secara berurutan ke-5 binatang tadi, mulai 1 sampai 5, maka angka 1 atau urutan yang pertama itu menunjukkan urutan prioritas tertinggi untuk menjadi sumber motivasi utama dalam diri sahabat-sahabat mulia. Saya ulangi, ketika kita menulis nomor 1, angka 1, berarti yang nomor 1, binatang yang ada pada nomor 1 tadi merupakan sumber utama atau prioritas utama, prioritas tertinggi yang ada di dalam diri kita atau di dalam diri sahabat-sahabat mulia yang menjadi sumber motivasi utama untuk mencapai kesuksesan. Baik, sahabat-sahabat mulia, sekarang apa makna dari binatang-binatang yang telah kita tulis tadi? Kalau sapi, itu maknanya berhubungan dengan keluarga. Ini menurut Pak Sugeng Widodo. Sapi berhubungan dengan keluarga. Kemudian kuda itu berkaitan dengan pekerjaan. Harimau berkaitan dengan jabatan atau kekuasaan. Babi itu melambangkan uang. Sedangkan domba berhubungan dengan cinta. Nah, kalau kita tadi misal mengurutkan sapi yang pertama, berarti sumber motivasi utama kita yang ada di dalam diri kita adalah yang berkaitan dengan keluarga atau yang berhubungan dengan keluarga. Berarti keluarga ini merupakan sesuatu yang sangat penting
bagi kita di dalam kehidupan kita. Sehingga sahabat-sahabat mulia, bekerja tujuannya untuk mensejahterakan keluarga. Keluarga tentu menjadi alasan utama untuk sahabat-sahabat mulia atau kita bekerja keras. Sehingga kalau sahabat-sahabat mulia ingin memiliki motivasi yang tinggi di dalam bekerja, maka ingatlah nasib keluarga sahabat-sahabat mulia. Itu artinya kalau seandainya sahabat-sahabat mulia memilih sapi di urutan yang pertama. Bagaimana cara kita mengingat keluarga, menjadikannya motivasi? Maka kita ingat tentang nasib keluarga kita, nasib orang tua, nasib istri, anak-anak di rumah. Mereka akan menderita jika kita tidak bekerja. Mereka tidak akan mendapat kebahagiaan ketika kita bekerjanya tidak sungguh-sungguh. Nah, ketika itu disampaikan ke diri kita masing-masing, maka pasti kita akan memiliki motivasi yang tinggi untuk bekerja. Inilah sumber motivasi kita. Bayangkan bahwa keluarga itu akan bahagia dan sejahtera jika kita bersemangat dalam bekerja. Itu kalau sapi. Ya. Kalau kuda, misalnya, kuda itu berhubungan dengan pekerjaan. Jadi kalau seandainya sahabat-sahabat mulia membuat urutan pertamanya adalah kuda, berarti berkaitan dengan pekerjaan. Sehingga sumber motivasi yang pertama di dalam diri sahabat-sahabat mulia masing-masing adalah berkaitan dengan pekerjaan, karir, pertumbuhan bisnis, dan pekerjaan yang tuntas. Itu merupakan sumber motivasi utama. Jika demikian, maka untuk bekerja dengan baik, berprestasi, dan berkarir untuk berkembang, maka bayangkanlah pekerjaan-pekerjaan sahabat-sahabat mulia atau pekerjaan-pekerjaan kita itu beres dan karir kita akan meningkat. Nah, sehingga ini akan menjadi sumber motivasi utama kita untuk meraih kesuksesan yang lebih cepat. Sekarang yang ketiga misalnya, kita membuat harimau di urutan pertama. Harimau ini berkaitan dengan kekuasaan atau jabatan atau kepemimpinan. Nah, ketika sahabat-sahabat mulia menulis harimau itu pada urutan yang pertama, berarti sumber motivasi utama yang ada pada diri sahabat-sahabat mulia adalah kekuasaan, kepemimpinan, atau jabatan. Sehingga kalau sahabat-sahabat mulia ingin sukses lebih cepat, maka raihlah kepemimpinan itu. Karena kita, artinya sahabat-sahabat mulia atau kita semua, termasuk orang yang akan nikmat dengan jabatan tersebut. Nikmat dengan kepemimpinan, nikmat dengan kekuasaan yang kita miliki. Kita bayangkan terus di dalam diri kita bahwa ketika kita memiliki kekuasaan yang besar misalnya, dan akan menjadi pemimpin yang dihormati orang banyak, maka itu pasti akan membuat kita akan termotivasi untuk bekerja lebih keras. Sehingga tentu kesuksesan akan cepat kita raih. Nah, kemudian babi. Kalau kita membuat urutan pertamanya adalah babi, berarti berkaitan dengan uang. Maka sumber motivasi kita yang utama dalam bekerja sehingga kita bisa sukses lebih cepat adalah uang. Bayangkan kalau seandainya kita bekerja ini akan mendapatkan uang yang banyak. Ketika kita menjadi orang kaya, artinya memiliki uang yang berlimpah, maka kita akan termotivasi untuk bekerja lebih keras.
Nah, itu kalau seandainya kita buat tadi yang urutan pertamanya adalah babi. Kemudian yang terakhir, jika kita membuat prioritas yang utama tadi adalah domba, maka itu berhubungan dengan cinta. Nah, jadi kalau sahabat-sahabat mulia ingin memiliki motivasi utama dalam bekerja supaya sukses lebih cepat, berarti sahabat-sahabat mulia membayangkan hal-hal yang disukai oleh sahabat-sahabat mulia. Artinya termasuk pekerjaan. Pilihlah pekerjaan-pekerjaan itu, jabatan-jabatan itu yang disukai oleh sahabat-sahabat mulia. Ketika sahabat-sahabat mulia itu mendapatkan pekerjaan atau jabatan atau apapun itu yang memang sahabat-sahabat mulia sukai, maka tentu itu menjadi sumber motivasi utama sahabat-sahabat mulia dalam bekerja, bahkan dalam kehidupan ini. Sehingga jika sahabat-sahabat mulia memilih segala sesuatu tadi sesuai dengan kesukaan yang ada pada sahabat-sahabat mulia, insya Allah kesuksesan akan cepat diraih. Sahabat-sahabat mulia, jadi tadi urutan-urutannya tadi merupakan prioritas. Bukan berarti hanya satu saja maknanya. Artinya ketika kita mengurutkan kuda di pertama, berarti kita sumber motivasi utama kita adalah berkaitan dengan pekerjaan. Lalu misalnya kita mengurutkan nomor 2, sapi. Berarti sumber motivasi utama kita itu adalah berkaitan dengan pekerjaan. Maka yang kedua urutannya adalah keluarga. Dan seterusnya. Seandainya yang nomor 5 adalah domba. Berarti sumber motivasi kita di dalam bekerja setelah urutan yang pertama tadi, maka yang terakhir berarti berkaitan dengan cinta. Nah, alangkah baiknya misalnya suatu urutan-urutan ini bisa kita gabung. Jadi di dalam suatu pekerjaan yang kita miliki itu, kita bayangkan, misalnya kita tadi memilih yang pertama adalah keluarga, sapi misalnya, berarti bagaimana kita membayangkan sewaktu kita bekerja itu, kita memikirkan tentang keluarga. Keluarga akan bahagia ketika kita bekerja dengan keras. Kemudian dan seterusnya, terakhir, bahwa kita pilih pekerjaan tadi, misalnya yang kelima adalah domba, berkaitan dengan cinta. Berarti pekerjaan yang kita miliki adalah pekerjaan yang kita sukai. Sudah kita bayangkan bagaimana kebahagiaannya keluarga kita itu ketika kita bekerja dengan baik, mereka akan bahagia. Kemudian pekerjaan pun sesuai dengan yang kita sukai, maka kesuksesan sahabat-sahabat mulia akan lebih cepat. Inilah sahabat-sahabat mulia, salah satu cara memberdayakan diri agar kesuksesan kita bisa lebih cepat. Atau tujuan dan sasaran yang ingin kita capai itu lebih cepat tercapai. Yaitu, bagaimana caranya? Kesimpulannya adalah bagaimana kita menemukan sumber motivasi utama di dalam diri kita dengan cara atau kiat-kiat yang telah kita bagikan tadi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.